Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk pada soal nomor 14 ya. Baik, silakan dilanjutkan. Oke. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya T. Apa artinya? Nah, lawas. Apa artinya? Taib. Ibunya fil Kuwait ya? Hah? Di Kuwait. Nah, berikutnya silakan. Nah. Masih ada ikhwan yang belum baca? Iya, silakan. Al-Yabaniyatu. Apa artinya? Bahasanya bahasa Jepang. Berikutnya siapa lagi yang belum tadi? Ya, silakan. Fil bait. Masya Allah, antum luar biasa ya. Di situ ketika ditanya, maka disebutkan negara asalnya di mana, antum sebutkan rumah, itu luar biasa. Tapi itu juga benar ya, tidak apa-apa. Dijawab seperti itu juga bisa ya. Nah, yang penting antum pahami pertanyaannya. Baik. Apa artinya tadi? Coba diartikan. Iya. Dan rumah itu di Jepang ya. Nah, silakan. Masih ada? Ikhwan, sudah selesai semuanya? Taib. Yang akhwat dilanjutkan. Nomor 20, silakan. Zainabu. Tarjimi. Di mana Zainab? Dia dimaksud. Taib. Barakallahu fiik. Ba'daha. Aina Zainab? Zainab Al-Wan Al-Iraq. Di mana suaminya? Suaminya juga Mu'ir. Taib.
Barakallahu fiik. Yang terakhir. Nah, dan indah. Ini antum harus perhatikan baik-baik, sebab di situ ada sedikit perbedaan ya. Untuk lam yang bermakna kepemilikan, ini biasanya penggunaannya dia berhubungan dengan apa yang melekat dengan diri kita, seperti anggota tubuh ya. Maka ketika bertanya, dia harus menggunakan apa? Lam yang bermakna kepemilikan. Bisa difahami ya? Alaka yadun. Nam indi li yadun. Yadani, bahkan milikan. Seperti tadi contohnya, menanyakan tentang saudara. Alaka akhun. Dia tidak memakai apa? Aindaka. Tapi dia memakai lam kepemilikan. Jadi dua itu diperhatikan ya. Yang pertama apa tadi? Yang melekat pada diri kita, seperti anggota tubuh. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan kekerabatan. Indah, ini selain dari itu, tidak melekat pada tubuh kita, juga tidak ada hubungan kekerabatan. Maka dia menggunakan kata apa? Indah. Nah, seperti dalam pertanyaan contoh yang ada apa? A'indaka darajatun masalan. Apakah dia anggota tubuh kita? Tidak ya. Apakah dia keluarga kita? Kan tidak. Bisa difahami sini? Ini anak sedikit gambaran saja supaya penggunaan itu, karena dia maknanya sama. Apa maknanya tadi? Memiliki, mempunyai, sama maknanya, hanya penggunaannya berbeda. Bisa ini ya? T. Supaya nanti jangan keliru ketika bertanya. Antum tiba-tiba melihat ya, seseorang membawa sepeda, kemudian dia bertanya pada temannya, antum bertanya pada teman, alaka darajatun. Ini benar atau salah? Salah ya, harusnya apa? A'indaka, pakai indah. Nah, kemudian di sini diberikan kesimpulan sedikit dalam pembahasan ini. Dia membahas yang berhubungan dengan dhamir muttasil. Ini yang kita sudah pernah singgung. Dhamir apa? Muttasil. Huwa berarti hu. Huma, hum sama. Hiya, ha. Ha panjang ya. Ha panjang itu hiya. Huma, hunna sama. Anta, ka. Kemudian antuma, kuma. Antum, kum. Iya. Kemudian apa lagi? Anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna. Kemudian ana, i, nahnu, nahnu, na, panjang. Nah, di situ disinggung, di situ ada berapa? Ada untuk kata ganti orang ketiga tunggal, baik itu mudzakkar maupun muannats. Hu dengan apa? Ha ada. Kemudian kata ganti untuk orang kedua tunggal ada juga ya, apa? Ka, anta, ka, aina abuka, ada ka di situ. Nah, yang lainnya itu belum dibahas, namun perlu untuk dihafal ya, supaya ketika antum menerjemahkan itu mudah. Nah, mudah untuk menerjemahkan. Baik. Untuk lebih
memahami itu masalah domir munfasil yang berhubungan dengan kata ganti orang ketiga tunggal, baik itu mudzakkar dan muannas. Di sini ada latihan khusus pada latihan yang kedua. Perhatikan pada latihan yang kedua itu, ini khusus penggunaan untuk domir muttasil, kata ganti untuk orang ketiga tunggal, mudzakkar dan muannas. Perhatikan da fil faraghi fima yali ad-dhamir hu au ha. Ha panjang ya. Nah, letakkanlah pada yang kosong di bawah ini dengan domir hu atau ha. Hu itu untuk apa? Ya, mudzakkar, ha untuk muannas. Taib. Masih di akhwat ya? Silakan nomor 1. Bintu. Diperhatikan. La. Kaidah yang kita sudah pelajari bagaimana? Isim isyarah, kemudian di depannya ada apa? Ma'rifah seperti ini. Nah, isim yang ma'rifah seperti ini, yang contoh yang ada, berarti dia apa? Bagaimana cara mengartikan? Isim ma'rifahnya yang diartikan lebih dulu sebelum isim isyarah. Bagaimana itu? Silakan. Al-bintu itu sebagai apa dia? Dia khobar atau apa? Supaya bisa diartikan secara tepat. Dia sebagai badal ya. Dia sebagai badal, pengganti. Jadi ketika diartikan bintun, apa artinya bintun? Anak perempuan. Jadi kalau diartikan anak perempuan ini, jangan diartikan apa? Ini anak perempuan. Nah, seakan-akan di situ khobarnya ada dua ya. Khobar pertama apa? Al-bintu. Khobar kedua thalibatun. Nah, ini keliru. Kalau seperti ini kalimatnya, dia sebagai badal, bukan sebagai apa? Khobar. Jadi kalau diartikan anak perempuan ini, dilanjutkan. Coba diulangi kalimat yang kedua. Taib. Barakallahu fiik. Yang berikutnya. Abdullahi, Abdullah. Taib. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya silakan.
dan ibunya tidak boleh. Taib. Kalau dia memakai alif lam, berarti diartikan apa? Ghurfatun naum. Kalau ghurfatun naum berarti diartikan bagaimana? Aminah di taib, di kamar, dan taib. Barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan. Ukhtun taib, dan saudarinya seorang perawat. Nah, masih ada? Silakan. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu Syahid. Muhammad keluar dari kelas dan hanya keluar bersamanya. Taib. Berarti ini sudah bisa dibedakan ya, mana untuk mudzakkar, mana untuk muannats. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Apakah beda juga nadai? Contohnya seperti nadai kas nadai. Oh iya. Anda 6. Itu tergantung dari penggunaannya ya. Tergantung dari penggunaan. Cuman ini biasanya jarang dipakai pada kalimat-kalimat seperti ini, itu jarang. Nah, itu dia masuk pada apa? Sinonim ya, dia bisa digunakan kata lain dari ini yang maknanya sama. Ladayya sama artinya dengan apa? Li dan indi. Ladaika. Nah. Taib. Masih ada pertanyaan? Dalam kalimat, dilihat dalam konteks kalimat. Dilihat dalam konteks. Iya. Nah, jadi itu dia berpasangan ya. Ketika ditanyakan seperti tadi, nah, a'indaka darajatun la ma indi daraja. Ini pasangannya. Dia berpasangan. Nah. Dan itu yang apa? Yang kita dengar dari orang Arab. Memang bahasanya seperti itu. itu ma juga tuh di li lagi li Ma, li. iya. Karena artinya apa? Saya tidak memiliki. Ma di situ artinya apa? Tidak. Bukan isim istifham. Tapi maknanya sama dengan apa? La nafi. Nah. Jadi ma di situ bukan isim istifham.
Taib. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, lihat di nomor 6. Kalau yang lainnya itu sudah bisa antum tahu ya kedudukan kata dalam kalimat. Diperhatikan di situ kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu. Tadi bacanya bagaimana? Zamiluhu. Zamilu, dia di marfu. Taib. Kharaja, apa dia? Fi'il. Kalau fi'il berarti membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Ingat ya, kalau yang namanya fa'il, dia adalah isim yang marfu. Dia marfu. Tanda asalnya yaitu dhamma. Makanya di situ dibaca dhamma. Min huruf jar al-fasli. Nah, dia jar dan majrur. Kemudian wa ataf kharaja fi'il madhi. Dia fi'il. Mana fa'ilnya? Mustatir, takdiruhu huwa. Kemudian zamilu itu dia sebagai apa? Hah? Naat kemana? Harus ada man'utnya. Zamil itu apa? Zamil artinya teman. Teman itu sifat? Bukan. Hah? Taib. Jadi yang namanya fa'il itu tidak harus dia datang setelah fi'il. Ini tidak harus. Ini kaidahnya ya. Nah, kaidah awal yang kita pelajari, fi'il pasti kata setelahnya apa? Fa'il. Kalau dia marfu itu sudah tahu ini berarti fa'il dia. Nah, tapi tidak selamanya fa'il itu dia terletak setelah fi'il. Begitu juga mubtada khobar. Iya. Khobar itu tidak selamanya terletak setelah mubtada. Kadang dia di awal khobarnya, kadang dia dilewati beberapa kata. Nah, begitu juga yang ini. Jadi fa'ilnya apa? Zamilu. Iya. Makanya di situ dia dibaca apa? Dhamma. Zamiluhu. Bisa ya? Jadi ketika diartikan apa? Dan temannya telah keluar bersamanya. Nah, karena dia sebagai apa? Pelaku, fa'il. Bisa ini ya. Kalau yang lainnya insyaallah itu mudah. Antum ini sudah beberapa kita ulangi. Yang nomor 1 itu hadhihi sebagai apa? Iya, isim isyarah. Sebagai apa dia? Kedudukannya dalam kalimat mubtada. Al bintu badal. Bukan khobar ya. Badal. Mana khobarnya? Thalibatun. Bisa ya? Nah, untuk membedakan mana mubtada, mana khobar. Taib. Berbeda kalau antum baca apa? Hadhihi bintun thalibatun. Nah, ini sudah berbeda ya. Dan itu kalau dalam kaidah berarti dia sudah menyalahi kaidah dalam penulisan tata bahasa. Nah, kecuali setelahnya harus apa? Kata sifat. Itu baru boleh. Misalnya ini adalah anak perempuan yang apa misalnya? Yang rajin, ya.
Taib. Atau jamilah. Nah, didatangkan sifat di situ. Taib. Sekarang kita masuk pada latihan yang ketiga. Di sini diperintahkan berilah khamsatan asilatan wa ajwabatan kal mithalil ati. Berilah 5 soal dan jawaban. Jadi diperintahkan apa? 5 soal dan jawaban seperti contoh di bawah ini. Tapi antum tidak usah banyak-banyak ya, satu saja. Taib. Mana contohnya? Perhatikan. A'indaka qalamun? La, ma'indi qalamun. Taib. Oh, yang pertama ya. A'indaka qalamun? Naam, indi qalamun. Ini mengiyakan. Iya. Apakah kamu memiliki pulpen? Iya, aku memiliki pulpen. Coba antum masukkan kosakata yang antum sudah hafal dari kata benda. Dari kata benda yang antum sudah hafal. Bisa ya? Terserah. Apa saja. Nah, sembari mengingat kosakata yang sudah kita lewati, terutama kata-kata benda. Iya. Baik, yang akhwat masih ada tadi? Atau sudah selesai? Sudah selesai ya? Oh, masih ada, silakan. Mau pakai yang muannas juga tidak apa-apa. A'indaki tidak apa-apa karena jawabannya juga sama. Indi sama. Silakan. Taib, barakallahu fi. Artinya? Apa? Tangan? Tadi sudah dijelaskan tadi. Antum lewat tadi ya. Taib. Yang akhwat masih ada? Silakan. Cukup satu-satu saja. Di situ perintahnya 5, tapi satu saja cukup. Taib, barakallahu fiik. Ba'daha. Naam. Taib, barakallahu fiik. Ba'daha. Selesai? Nah, sekarang yang ikhwan, satu-satu saja silakan. Iya, antum. Sesuai dengan dia contoh. Pakai kata apa? Indah. Terserah. Yang antum hafal. Kata benda apa saja? Aindaka baik. Aindaka baik. Baik. Aindaka baituka. Sudah bagaimana itu?
Antum lihat contohnya, aindaka qalamun. Iya, kata bendanya antum jangan masukkan domir di situ. Aindaka baik. Ya, silakan. Aindaka sayyaratun. La ma'idi sayyaratun. Masya Allah. Antum sudah kayak yang empat ya. Lawas, yang penting antum paham ya. Taib. Berikutnya, masih pada latihan 3, belum ke 4. Tapi tidak apa-apa, dia mendahului. Silakan, dilanjutkan antum. Aindaka darajatun. Naam. Indi darajatun. Taib. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Aindaka masjidun. Naam. Indi masjidun. Masya Allah, luar biasa ya. Taib. Ba'dahu. Taib. Ba'dahu. Indaka komisu. Nah, indi komisu. Taib. Ba'dahu. Aindaka sa'atu. La ma'indi sa'atu. Taib. Nah, antum tidak usah khawatir ya, ada temannya antum. Taib, silakan dilanjutkan. Nah, indi kitab. Nah, barakallah. Wa'adahu. Iya. Barakallah. Wa'adahu. Indaka as-sukunu. Nah, indi as-sukunu. Jangan pakai alif lam. Indi Indi as-sukunu. jangan pakai alif lam. Sikinun. Apa tadi? Antum pakai kata benda apa tadi? Sikinun. Nah, indi as-sukunu. Nah, itu saja kan. Dia jangan apa namanya? Jangan pakai alif lam ya. Siapa tahu alasannya? Kenapa tidak pakai alif lam? Karena dia sebagai apa? Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan, mubtada itu dia apa? Ma'rifah ya. Tapi boleh nakirah. Boleh nakirah. Tapi dengan syarat salah satunya, ini salah satunya ya, karena ada beberapa keadaan. Salah satunya yang ini. Dan ini dia wajib. Dia wajib berada di belakang. Tidak boleh ada di depan. Jadi selamanya memang seperti ini, tidak boleh dirubah. Nah. Jadi tidak boleh pakai apa? Alif lam. Iya. Taib. Silakan. Taib. Barakallahu. Ba'dahu. Indaka hakibatun. Naam, indi hakibatun. Taib. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Indi mirwahatun. Taib, mirwahah. Ma makna mirwahah? Kipas angin.
Nah, Masya Allah. Iya, silakan yang di belakang. Iya. Baik, silakan. La ma Taib, ini jangan indahkan lagi ya. Antum yang ditanya, antum juga yang. Taib, silakan. Taib, barakallahu fiik. Untuk latihan yang keempat, itu tadi sudah berapa orang ya? 3 orang sudah berikan contoh. Ini sudah cukup. Jadi ketika menjawab tidak punya, tidak memiliki itu, maka jawabannya apa? La ma indi, la mali. Taib. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang perhatikan ta'ammal ma yali. Perhatikanlah di bawah ini. Kata baitun. Perhatikan kata baitun, apa artinya? Disandarkan kepada domir muttasil. Untuk di situ ada 4 saja ya diberikan contoh. 2 pada kata ganti untuk orang ketiga tunggal mudzakkar muannas, kemudian 2 kata ganti untuk orang kedua tunggal mudzakkar muannas. Diperhatikan la yang pertama saja ya, dia untuk mukhatab, kata ganti untuk orang kedua mudzakkar tunggal, dan ana kata ganti untuk orang pertama tunggal. Baitun ketika disandarkan ke kita yang berbicara orang pertama, dia berubah menjadi baiti. Apa artinya? Taib. Untuk orang kedua tunggal mudzakkar, dia menjadi baituka. Makanya tadi harus dihafal juga apa? Domir muttasil. Jangan antum baca bagaimana? Baitu ana, baitu anta. Coba diartikan. Rumah, rumah saya, rumah kamu, sama tidak? Sama artinya ya? Tapi salah. Nah, baiti dan baituka. Kemudian untuk mudzakkar, kata ganti untuk orang ketiga tunggal, baituhu apa artinya? Rumahnya. Kemudian untuk muannas baituha, rumahnya. Sama ya, yang membedakan adalah hu dan ha. Kalau hu untuk mudzakkar, ha untuk muannas. Itu perbedaannya di situ. Nah, jadi untuk bisa membedakan hal itu, perhatikan latihan nomor 5. Latihan yang kelima ini, di sini diperintahkan untuk menyandarkan adifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil mithali. Di situ diperintahkan untuk sandarkan kata-kata di bawah ini kepada domir mutakallim, kata ganti untuk orang pertama tunggal, domir mutakallim kata ganti untuk orang pertama, kemudian kata ganti untuk orang kedua mukhatab, itu kata ganti untuk orang kedua, ghaib kata ganti untuk
orang ketiga tunggal mudzakkar ya. Ghaibah kata ganti untuk orang ketiga muannas. Kama seperti muwaddihun yang dijelaskan di bawah ini. Qalamun disandarkan kepada mutakallim dulu. Kata ganti untuk orang pertama tunggal menjadi hadza qalami. Apa artinya? Taib. Kemudian disandarkan kepada mukhatab. Kata ganti untuk orang kedua tunggal untuk mudzakkar. Karena di situ mukhatab ya. Kalau mukhatabah pakai ta marbuthah maka itu untuk anti. Hadza qalamuka, apa artinya? Taib. Kemudian ghaib, kata ganti untuk orang ketiga tunggal mudzakkar. Hadza qalamuhu, apa artinya? Taib. Kemudian kata ganti untuk orang ketiga tunggal muannas. Ghaibah. Hadza qalamuha, apa artinya? Taib. Ini perbedaannya, perbedaannya di situ. Untuk mutakallim, mukhatab, ghaib dan ghaibah. Taib. Sampai di mana tadi? Sudah selesai ya untuk ikhwan, semuanya sudah selesai. Akhwat silahkan kitabun. Ya silakan dilanjutkan. Taib. Sarirun. Sarirun apa artinya? Sarirun. Taib. Ismun. Taib. Mindilun. Taib. Ibnun. Taib.
Ibnun apa artinya? Nah, anak laki-laki, putra. Taib. Sayyaratun, silakan. Taib. Sayyaratun apa artinya? Miftahun. Miftahun. Taib. Nanti bedakan ya huruf ha. Taib. Miftahun apa artinya? Yadun, silakan. Taib. Yadun apa artinya? Nah, yadun ini muannas ya. Masih ingat kenapa dia muannas? Iya, dia anggota tubuh yang berpasangan. Makanya dihukumi muannas. Jangan sampai karena tidak ada tamar butonya lalu dibaca hadza ya. Taib, masyaallah, barakallahu fikunna. Nah, sekarang untuk penggunaan li. Perhatikan ya. Kalau dia bersambung dengan domir, maka lamnya di fathah. Kalau bersambung dengan domir. Kalau selain dari itu, maka dia di kasrah, seperti asalnya ya. Nah, seperti pada contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita pernah pelajari ya. Liman pakai li. Liman hadhihi sayyaratu. Jawabannya misalnya bagaimana? Hadhihi sayyaratu li Muhammadin misalnya. Liman, li. Tapi kalau dia bersambung dengan domir, maka di fathah, lamnya di fathah. Laka, lahu, laha, li, itu awalnya dia di fathah ya. Kenapa dia di kasrah di situ? Karena dia menyesuaikan dengan apa? Domir di depannya. Domir di depan apa domirnya? Bunyinya apa? I. Makanya harus dibaca li. Jangan antum baca apa? Lai. Nah, orang Arab sukanya yang mudah diucapkan, yang ringan diucapkan. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan harakat di depannya, makanya harus di kasrah. Karena bunyinya i, maka dia juga harus di kasrah. Tapi ingat ya, asalnya ketika bersambung dengan domir dia apa? Di fathah. Nah, yang akhwat masih ada? Atau sudah selesai? Masih ada, silakan nomor 1. Iqra. Nomor 2. Barakallahu fiik. Silakan. Taib, barakallahu fiik. Nomor 3.
Taib. Nomor 4. Taib. Ikhwan, silakan antum. Jamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku mempunyai saudara laki-laki, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi sudah bisa dibedakan ya, mana yang digunakan memakai apa, lam yang bermakna kepemilikan tadi, dan juga indah. Sudah bisa dibedakan ya. Nah, makanya diperhatikan ini yang terakhir, karena waktu sudah selesai. Ini yang terakhir, diperhatikan di halaman berikutnya, kalimat yang paling pertama di dalam kurung. Ya, di situ disebutkan apa? Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. Ya, kita berkata atau kita mengucapkan indi kitabun. Ini yang benar ya. Indi kitabun. Dan kita berkata li akhun. Ini yang benarnya. Terus apa yang dilarang? La naqulu. Janganlah kita berkata apa? Indi akhun. Jangan ya. Atau li kitabun. Ini jangan. Karena tadi sudah dijelaskan ya, penggunaan untuk lam yang bermakna kepemilikan dengan indah. Lam yang bermakna kepemilikan itu dipakai yang berhubungan dengan yang pertama, yang berhubungan dengan apa? Diri kita, anggota tubuh misalnya, yang melekat pada diri kita, anggota tubuh. Atau yang berhubungan dengan apa? Kekerabatan, maka itu menggunakan li, taib, atau la, kalau dia bersambung dengan domir. Kemudian enda itu selain dari itu, selain dari yang dua tadi, maka digunakan kata indah. Jadi di situ dia jelaskan ya, naqulu madza indi kitabun wa naqulu li akhun li ukhtun indi sayyaratun indi kitabun. Nah, la naqulu madza indi akhun, la hadza khata. Ini salah ya. Nah, atau apa lagi? Indi ukhtun, ini keliru. Nah, indi khalun, benar atau salah? Khalun, ma makna khalun? Paman. Indi khalun, salah atau benar itu? Salah ya, harusnya apa? Li khalun. Fahimtum? Nah, wadih. Kalau ditanya wadih, jelas. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Dia kerabat tidak suami istri? Hah? Dia asalnya ini ya, apa namanya? Iya. Dia asalnya bukan ini. Makanya dia memakai apa? Biasanya memakai indah. Nah, pokoknya yang memiliki apa? Hubungan darah dengan kita. Pasangan ada hubungan darah tidak? Tidak ada ya. Pasangan tidak ada hubungan darah. Nah,
Makanya dia memakai apa? Li atau inda? Inda. Taib, masih ada pertanyaan? Silakan. Itu penafian jika misalnya tidak punya pulpen harus punya pen atau gimana? Apa? Pensil. Pensil? Sama seperti tadi. Bisa. Nah, aywa. Tobaan, afwan. Aywa itu bahasa pasaran ya. Taib. Naam, ahsanti. Barakallahu fi. Hakadha. Taib. Iya, silakan. Istilah bahasa Arab apa? Iya. Oh, huruf jer. Nah, kalau li itu huruf jer ya, dia huruf jer. Kalau indah itu dzaraf. Indah dzaraf. Kedua-duanya fungsinya sama. Dia mengkasrah kata yang terletak setelahnya. Tapi karena di situ dia domir, maka domir itu dia apa? Mabni. Indahu, indaka. Nah, tapi kalau misalnya dia kalau masuk pada isim yang bukan domir, maka dia apa? Dikasrah. Seperti pada percakapan yang telah lalu, ketika ditanya apa? Aina mudarrisun? Jawabannya apa? Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Dia bersama kepala sekolah. Nah, jadi di situ tidak diartikan apa? Memiliki. Diartikan bersama. Tapi dia fungsinya sama. Jadi maknanya banyak ya. Dia maknanya banyak. Indah di sisi, nah bersama, iya, memiliki, banyak artinya. Dia tergantung apa namanya dilihat dari kalimat, konteks dalam kalimat. Insya Allah itu dipahami. Nah, dia bisa dipahami. Itu beda jauh sekali. Antum bisa bedakan ya? Ainal mudarrisu huwa indal mudir. A'indaka sayyaratun? Nam indi sayyarah. Bisa bedakan tidak itu? Dari kalimatnya saja kita sudah tahu. Oh, ini artinya ini artinya ini. Bisa ya? Atau misalnya ma hada kitabun. A'indaka darajatun? La mali ma indi darajatun. Ma di situ apa? Tidak sama dengan ma hadza. Bisa dibedakan ini? Bisa ya? Jadi penggunaan dalam kalimat itu bisa dipahami di situ insyaallah. Antum kalau baca, oh iya ini artinya ini artinya ini. Itu bisa. Dan antum tidak usah khawatir ya. Kalau antum baca itu sudah pasti antum tahu. Nah,
Masih ada pertanyaan? Ustaz, tadi yang diakhirkan berarti dia di akhir kan? Khobarnya di depan. Mubtada muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam dia terdiri dari apa? Jar dan majrur. Li itu jar dan majrur. Li itu huruf jar, kemudian i yang domir muttasil itu dia sebagai apa? Isim yang majrur. Nah, begitu juga indi sama. Dia semuanya disebut dengan apa? Syibhul jumlah. Jadi kalau dia didahului oleh syibhul jumlah, maka hukumnya wajib mubtadanya harus nakirah dan berada di akhir, tidak boleh di depan. Itu hukumnya wajib. Ini dalam keadaan seperti ini ya. Boleh dia nakirah berada di depan kalau dia diidhofahkan dengan kata yang lain, seperti diidhofahkan dengan sifat misalnya, atau dengan fiil misalnya. Nah, itu nanti ada contoh-contohnya. Namun di sini kita tidak pelajari. Kalau tidak ada di sini kemudian antum sudah mau ini, nanti tambah bingung. Iya, karena tidak dijelaskan pada tempatnya. Nanti antum bingung nanti. Jadi semua ada pembahasannya. Kalau kita sudah dapati itu pasti dibahas. Nah, supaya mudah untuk diserap. Iya, kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus? Salah satunya apa? Untuk mudah dipahami, dihafal dan diamalkan. Begitu juga kita belajar. Antum jangan terlalu bersemangat. Semangat perlu, tapi butuh kesabaran dan telaten ketika belajar. Jangan antum terburu-buru, terlalu semangat, tidak sabar, akhirnya apa? Ketika antum dapat kesulitan, langsung mundur. Nah, ini bahaya. Wah, ini anak ini susah menghafal, ini sudah tidak usah ikutlah. Syaitan. Nah, itu bahaya ya. Itu antum gagal, tidak akan berhasil. Jadi kesabaran perlu apa? Semangat perlu kesabaran. Nah, karena memang biasanya diingatkan ya, yang namanya belajar nahwu, belajar bahasa Arab, awalnya memang susah, dia susah. Awal susah. Apalagi istilah-istilahnya, ini istilah ini. Nah, tapi lama kelamaan itu nanti dia mudah, sebab dia diulang terus. Nah, itu mudah. Nah, dan bukankah dalam Al-Quran itu Allah sudah jelaskan bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang mudah dipahami, maka untuk apa diragukan itu? Nah, jadi harus semangat. Jangan antum terperdaya dengan orang-orang yang membenci Islam. Ya, itu mereka berusaha untuk menjauhkan orang-orang Islam ajam yang di luar dari Arab untuk tidak mau belajar bahasa Arab. Itu tujuan mereka memang seperti itu. Sebab kalau kita paham bahasa Arab, maka kita akan beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang benar. Karena kita paham. Antum baca, oh ini kaidah-kaidah yang antum sudah pelajari, itu biasa diterapkan di dalam situ. Juga nanti ada usul fikihnya. Nah, kaidah-kaidah bahasa itu dia penting sekali. Apalagi berhubungan dengan fi'il amar, kata perintah. Nah, di situ nanti ada apa lagi? Ada larangan. Nah, itu ada hubungan-hubungan dengan ilmu bahasa. Kemudian muncullah usul fikih. Bahasanya yang namanya perintah itu dia menunjukkan akan wajibnya hal tersebut. Yang namanya larangan itu menunjukkan akan haramnya hal tersebut. Nah, nanti akan muncul usul fikih seperti itu. Jadi kalau kita belajar dengan benar bahasa, insyaallah memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Nah,
Jadi harus apa? Belajar bahasa Arab. Jangan pernah patah semangat ya. Jangan pernah futur. Iya. Selalu belajar. Kalau sudah belajar lagi murajaah. Harus murajaah. Ilmu itu kalau tidak murajaah, dia akan lepas. Cepat sekali dia lepas itu ilmu. Sebagaimana apa? Larinya kuda liar yang terlepas dari ikatannya. Antum ikat hewan yang sangat liar, kemudian tiba-tiba terlepas. Coba lihat bagaimana dia lari. Nah, ilmu itu seperti itu. Maka ikat dia dengan murajaah. Ikat dia dengan diulang-ulang belajari itu. Dan apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan ilmu. Dengan apa? Tulisan. Jadi harus ditulis. Karena ini sudah ya. Ingat nasihatnya guru kami, Ustadz Dzulkarnain hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ilmu itu sifatnya munafik. Ketika dia dibutuhkan hilang. Seperti itu. Nah, makanya harus ditulis. Harus ditulis. Karena kadang tiba-tiba hilang ilmu itu. Taib. Nanti kalau sudah sendiri-sendiri, baru dia kembali lagi ilmu. Oh, ternyata tadi ini lupa. Nah, jadi harus ditulis ya, ditulis. Taib. Sekian insyaallah taala. Kalau masih ada pertanyaan nanti ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Diharapkan untuk selalu semangat belajar. Nah, siapa yang selalu bertahan dalam belajar, berarti dia dipilih oleh Allah untuk menguasai bahasa Arab. Taib. Nah, nakhtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.